Oke, sekarang Pak Alim akan share permasalahan dari program linier. Di sini ada sebuah permasalahan yang akan kita bahas. Di situ dinyatakan seorang pembuat kue mempunyai 8 kg tepung dan 2 kg gula pasir. Ia ingin membuat dua macam kue, yakni kue dadar dan kue apem. Untuk membuat kue dadar dibutuhkan 10 gram gula pasir dan 20 gram tepung. Sedangkan untuk membuat sebuah kue apem dibutuhkan 5 gram gula pasir dan 50 gram tepung. Jika kue dadar dijual dengan harga 300 rupiah per buah dan kue apem dijual dengan harga 500 rupiah per buah, tentukan pendapatan maksimum yang dapat diperoleh pembuat kue tersebut. Maka solusinya perhatikan, di sini sudah saya tentukan, sudah saya buat jenisnya, yakni ada kue dadar dan kue apem, dan di sini juga ada bahan-bahan yang dibutuhkan, yakni tepung dan gula pasir serta harga jualnya. Nah, saya tambahkan garis merah ya untuk memudahkan saja. Nah, di sini saya tinggal mudah. Untuk kue dadar misalkan, kue dadar tadi membutuhkan komposisi berapa kue dadar? Membutuhkan komposisi berapa? 10, sorry saya pakai warna lain ya. Membutuhkan komposisi 10 gram kan? Membutuhkan, nah ini 20 Pak. Saya berikan, bentar, Pak Alim ajari. Ini satuannya gram, perhatikan, sabar. Kue dadar, perhatikan. Untuk membuat kue dadar dibutuhkan 10 gram gula pasir dan 20 gram tepung. Untuk membuat kue dadar, perhatikan 10 gram dan 20 gram tepung, kebalik ya. Gula pasirnya adalah 10, mohon maaf, dan tepungnya 20, benar nggak? Lihat di sini. Nah, Pak Alim kasih tanda lah. Untuk gula pasirnya dia membutuhkan 10 dan tepungnya membutuhkan 20. Sedangkan untuk membuat sebuah kue apem dibutuhkan 5 gram gula pasir dan 50 gram tepung. Berarti tepungnya 50 dan gula pasirnya 5, ya kan? Kapasitas bahannya berapa? Lah ini, kapasitas bahannya ini 8 kg tepung. Berarti sama dengan berapa kapasitasnya? Berapa? 8.000 karena dalam gram. Hati-hati di situ. 2 kg pasir berarti kapasitasnya berapa? 2000 gram. 2000 gram. Nah, dari sini kita sekarang tentukan harga untuk kue dadar itu 300, dijual dengan harga 300, dan untuk harga kue apem dijual dengan 500. Nah, dari sini saya sudah bisa menentukan pertidaksamaan yang pertama, yakni kalian perhatikan, saya gunakan warna biru aja lah. Pertidaksamaan yang pertama paling sudah bisa tentukan, yakni 20X ditambah 50Y. Boleh enggak saya membuat ini, untuk membuat dua kue ini, yaitu kue dadar dan kue apem, melebihi dari tepung yang saya miliki? Nggak bisa. Nggak boleh ya, maka kalau tidak boleh lebih, berarti lambang pertidaksamaannya apa? Kurang dari sama. Paham sampai sini? Nah, ini kan bisa disederhanain. Jadi kalau di dalam matematik itu, kalau memang dia bisa disederhanain, ya disederhanain aja. Dibagi dengan berapa di sini? Dibagi dengan 10, ya kan? Ya kan? Berarti ini hilang, ini hilang, ini hilang, ya kan? Berarti jadinya apa? 2X plus 5Y
kurang dari sama dengan 800. Ini pertidaksamaan kita yang pertama. Kemudian yang kedua, gula pasirnya, komposisinya berarti apa? 10X ditambah 5Y, boleh enggak melebihi dari kapasitas 2 kg? Nggak boleh, Pak. Nggak boleh, berarti kurang dari sama dengan 2.000. Bisa enggak kita bagi dengan 5 ini? Bisa. Nah, sip, kita bagi dengan 5. Memang seperti itu, kalau matematik itu senyampang kita bisa menyederhanakan, kita sederhanakan. Kalau dibagi 5 hasilnya berapa di sini? 2. X Yang di sini 1, yang di sini 400. 400, benar. Nah, udah kita dapatkan ini. Ntar ini tak dorong ke atas dulu. Mengganggu sekali. Oke, sudah, kita sudah dapat ini. Nah, kemudian perhatikan ya. Inilah yang dikatakan dengan model matematika. Perhatikan. Pak Alim kasih kotak kuning aja ya biar enggak kan. Ya, ini namanya model matematika ini. 1. Kemudian 2 ini model matematika. Jadi dalam bentuk pertidaksamaan, dan satunya lagi yang akan kita dapatkan adalah fungsi optimum. Fungsi optimum. Fungsi optimum kemarin biasanya dilambangkan dengan apa? Biasanya dilambangkan dengan huruf apa? Huruf Z ya. Atau boleh juga misalnya saya tulis Z, atau boleh juga dengan fx, y, boleh. Mana fungsi optimumnya? Fungsi optimum itu adalah terdapat pada yang tidak punya kapasitas. Mana yang tidak punya kapasitas? Pada tabel itu yang nggak ada kapasitasnya mana? Harga. Harga, benar. Jadi kan nggak ada bawahnya. Berarti fungsi optimumnya adalah 300. X ditambah 500Y. Maka selanjutnya Pak Alim tinggal membuat ini membuat gambarnya, Ya, gimana cara membuat gambarnya? Ya kita sketsa pelan-pelan. Misalkan untuk yang pertidaksamaan 1, Pak Alim membuat titiknya ya. 2X sama dengan 800, berarti X-nya berapa? 400. Kemudian 5Y sama dengan 800, berarti Y saya berapa? 160. 160, benar. Untuk yang gambar 2, kalau ini mudah ya, ada 2X sama dengan 400, berarti X-nya sama dengan 200 gitu ya. Kemudian Y-nya sama dengan 400. Nah, dari sini kalau sudah sudah kita bisa tentukan ini, maka kita bisa mensketsa gambar itu dengan mudah. Berarti nilainya berapa sih ini? Ada 400, 200. Oh, oke, di sini aja cukup. Di sini aja cukup untuk memahami gambar, nggak perlu jauh-jauh ya, nggak perlu balik kertas. Paling nggak perlu balik kertas, perhatikan. Insya Allah paham kok, 1, 2, 3, 4, alhamdulillah bisa. Oke. Nah, di sini nilai 400-nya, paling pakai warna lain supaya mudah. Nah, di sini nilai 400-nya, saya anggap per kotak itu 400. Oke, ini 400 ya. Berarti separuhnya berapa? 200 ya. Separuhnya ini 200, di sini 400. Oke, sekarang Pak Ali mau buat garis. Misal yang pertama 400 dengan 160, anggap aja 160 itu di sini ya. Anggap titik ini di sini. Pak Alim anggap titik 160. Oke, berarti tinggal Pak Alim tarik garis. Misalkan Pak Alim menggunakan garis hijau. 400 dengan 160. Nah, dapat.
Kemudian berapa lagi? 400 dan 200 ya. Kebalik ini Pak Alim ya. Kebalik Pak Alim Ando ya. Oke, Pak Alim Ando lagi. Ini Y-nya yang 160 berarti sekitar di sini ya. Oke. Y-nya yang 160 ini perhatikan ya. Ini Y-nya kan 160. Nah, anggap di sinilah. 160. Untuk yang gambar 4 pertama, X-nya 400, saya pakai warna hijau aja. X-nya 400, Y-nya 160. Berarti garis ini. Garis ini ya. Mudah-mudahan lurus lah. Nah, ini. Kemudian yang kedua, garis 2, Y-nya 400, X-nya 200, berarti dengan 200. Nah. Sekarang pertanyaannya Pak Alim, daerah penyelesaiannya ada di mana? DP-nya ada di mana? DP-nya ada di mana? Daerah penyelesaiannya. DP-nya ada di mana? Daerah penyelesaiannya ada di mana kira-kira? Ada yang tahu? DP-nya ada di mana? Halo? Di paling bawah, Pak. Oke, kita maknakan aja gini ya. Diingat ya, pelajaran ini diingat terus ya. Kalau X-nya positif, lambang pertidaksamaannya kurang dari, kemarin penyelesaiannya sebelah mana garis? Kiri. Kiri, maka yang saya arsir adalah yang sebelah kanan. Saya mau pakai daerah bersih ya. Yang saya arsir adalah yang kanan, maka yang saya arsir adalah yang daerah bersih pertidaksamaan ini. Nah, saya arsir di sana. Kemudian satunya lagi juga X-nya positif, tandanya kurang dari, maka penyelesaiannya sebelah mana garis? Kiri. Kiri juga, maka yang sebelah kanan garis saya arsir. Nah, kemudian pasti ada ya, sebenarnya ini ada tambahannya yaitu X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Bisa kalian tambahkan. Nah, tinggal untuk Y lebih dari sama X lebih dari sama dengan 0 itu ini. Berarti sebelah kanannya, dan Y lebih dari sama dengan 0 itu ini. Berarti DP-nya kan kelihatan. Mana DP-nya? Yang bersih. Nah, yang bersih ini ya, Pak Alim taruh sini. Nah, ini daerah penyelesaiannya. Nah, sekarang ada berapa titik yang sudah kalian miliki? Kasih nama lah, misalkan. Kasih nama, Pak Alim kasih nama, misalkan dengan warna merah, ini titik A, saya, ini titik B, ini titik C. Titik mana yang saya belum punya? Titik mana saya yang belum punya? Pak Alim yang belum punya titik mana? Titik A Pak Alim punya apa enggak? Punya kan? Titik A-nya Pak Alim berapa? 0,160. Titik C saya berapa? 200,0. 200,0. Titik B saya belum kan? Maka caranya adalah kita mengeliminasi dua garis yang ada. Tinggal kita lihat persamaannya tadi apa? 2X ya. 2X plus 5Y kurang dari sama. Kalau kita mau persamaan nggak pakai kurang dari. Itu sama dengan berapa? 800, kemudian 2X plus Y sama dengan berapa? 400. Tinggal kita kurangkan. Karena sudah sama. Kalau tidak sama ya dieliminasi. Oke, berapa hasilnya? Hasilnya berapa? 4Y sama dengan 400. Berarti Y-nya 100. 100. Kalau Y-nya 100, X-nya berapa? Masukkan aja ke sini, Pak Alim masih clue. Ini yang paling mudah, masukkan ke sini. Nah, berarti kan 2X
sama dengan 300, berarti X-nya berapa? 150. Nah, tak tulis saja dulu 2X sama dengan 300, berarti X-nya adalah 150. Maka titik C, titik B kita berapa? 150. 150, 150. 100. Oke, baik. Apa namanya? Kalian bisa perhatikan untuk di hasil akhirnya. Sekarang Pak Alim tinggal bikin apa namanya? Tabel ya, bikin tabel lagi. Tapi untuk ngisi. Nah, ini adalah fx, y saya. Fx, y. Tadi fungsi kendalanya berapa? Fungsi kendalanya. Fungsi kendalanya berapa? Kita lihat di sini. Ini ya, fungsi kendala kita 300X ditambah 500Y ya. Itu fungsi kendala saya, tinggal saya tulis 300X ditambah 500Y. Kemudian titik A saya tadi berapa? Titik A saya tadi berapa? 0,160. 0,160, benar. Nah, titik A saya 0,160. 0,160. Kemudian titik B saya berapa? 150. 150,100, benar. Kemudian titik C 200,0. 200,0. Nah, udah tinggal dimasukkan. Kalau yang A hasilnya berapa? 0 kali 300, 0, 160 kali 5, 800 ya kayaknya ya. 800. Iya. 800. Kemudian yang bawah 150 kali 300, 450 ya. 450 ditambah, ini saya nggak kebanyakan ya. 45.000. Nah, berarti yang atas 80.000 ya? Iya, yang atas 80.000 ya? Ya. Iya sih, 80 ditambah 03 ya, paling clear. Oke. Nah, yang atas ini 80.000, kan 16 kali 5, 80 tambah 03. 80.000, kemudian ini 45.000 ditambah 500 kali 150 kan? Nah, berarti hasilnya berapa? 95.000. Untuk yang bawah hasilnya berapa? 60.000. Nah, dari sini kita bisa tentukan pendapatan maksimalnya di mana? Pendapatan maksimalnya berapa? Bukan di mana, sorry. Berapa? Pendapatan 95.000. Saat, jadi pendapatan maksimal adalah berapa? 95.000 saat apa? Orang tersebut dapat membuat berapa? Saat orang tersebut dapat membuat apa tadi? 150 apa? 150 membuat 150 yang apa tadi? Kue dadar. Kue dadar ya. Nah, ya, berarti membuat 150 kue dadar dan 100 kue apem. Nah, ini konklusinya sudah. Paham sampai sini? Paham. Nah, soal